Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot ya untuk kalian. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, energinya bisa terbolak-balik ya. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 19 Januari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 19 Januari 2025. Oke, kalau aku lihat perasaan dia terhadap kamu saat ini memang lagi mencintai diri sendiri ya. Dia rasa kamu saat ini lebih memilih untuk mencintai dirimu sendiri, lebih ingin merawat dirimu sendiri, memfokuskan dirimu untuk lebih bahagia, untuk mencintai dirimu dan melanjutkan kehidupanmu seperti itu. Dan aku lihat memang menurutmu inilah pilihan yang terbaik ya daripada berfokus pada dia atau memfokuskan yang lain. Lebih memilih untuk fokus dengan masa depan, fokus dengan diri sendiri, upgrade diri, memperbaiki situasi diri, ya, mempercantik, memperkaya, seperti itu ya. Dan aku melihat di sini dia merasa bahwa saat ini kamu nampaknya memang membutuhkan waktu untuk menjalani siklus dalam hidupmu. Dia rasa kamu juga butuh waktu untuk menyembuhkan rasa patah hatimu akibat dari dia, atau dia rasa kamu itu memang butuh waktu untuk menyembuhkan lah ya, menyembuhkan, melupakan, menenangkan diri ya akibat dari rasa luka, kecewa, patah hati ya dan semacamnya, dan lebih memilih untuk melanjutkan hidup ya, melakukan kemajuan dalam hidup. Terus itu aku melihat ternyata si dia ini masih sering memikirkan kamu sampai sekarang, bahkan dia masih sering bernostalgia, memutar kembali peristiwa-peristiwa atau momen-momen yang pernah kalian lakukan di masa lalu ya. Jadi masih selalu berkutat di pikirannya tentang apa yang pernah terjadi di antara kalian berdua. Dia merasa saat ini kamu sepertinya menyabotase dirimu atau menyabotase hubungan ini. Jadi dia rasa kamu seperti memutuskan, menghindari atau membatasi hubungan ini atau membatasi dia untuk dekat denganmu atau berinteraksi denganmu, berkomunikasi denganmu. Jadi dia merasa bahwa kamulah yang menutup diri atau memblokir ya, menyabotase hubungan ini. Dan dia merasa bahwa kamu sepertinya saat ini memang lagi membangun karirmu, lagi memperbaiki kembali finansialmu, pekerjaanmu ya. Jadi dia rasa sekarang kamu lebih menenggelamkan diri pada pekerjaan. Terus itu dia juga rasa kamu sepertinya saat ini benar-benar yang fokus hanya terus-menerus memperbaiki apa yang selama ini telah hancur dari hidupmu gitu ya. Dia ngerasa mungkin selama ini kamu ketika masih sama dia, kamu tuh kayak pikiran atau kegiatan atau tindakannya itu terbagi ya, ke dia lagi, sehingga mungkin ada yang terbengkalai, entah pekerjaanmu, cita-citamu, keinginanmu, bisnismu atau apapun. Nah sekarang dia rasa justru malah kamu lebih memprioritaskan karir, pekerjaan, bisnis ya, atau apa yang sempat tertunda akibat dulu kamu terlalu fokusnya ke dia gitu ya. Keuanganmu ya, pokoknya di sini dia lihat kamu sekarang memperbaiki kembali apa yang selama ini sempat kamu abaikan. Terus juga aku melihat di sini ya, dia memang sebenarnya masih tertarik ya sama kamu, bahkan ada keinginan untuk mengembangkan kembali romansa di antara kalian. Dia nampaknya pengen menggoda kamu lagi nih, karena memang pengen menjalin hubungan kembali atau berkencan kembali dengan kamu.
Oke, copy cups ya, copy cups. Jadi aku lihat di sini ada keinginan untuk bertemu. Jadi suatu saat nanti orang ini bakalan datang lagi nih, bakalan bertemu atau berkomunikasi lagi dengan kamu untuk mengenang bahkan meningkatkan kualitas momen ya, atau apa yang selama ini belum dia lakukan ya terhadap kamu. Nah, di sini dia ingin menikmati momen bersama kamu dan membangun persahabatan, membangun kedekatan kembali dengan kamu. Seperti itu. Oke, kita lihat dari tarotnya. Oke, kalau aku lihat di sini ya, dia merasa bahwa saat ini memang kamu lagi gila kerja ya. Lagi pokoknya fokus dengan kerjaan. Terus juga aku lihat mungkin kamu juga memang berdealing dengan seseorang yang memang gila kerja juga gitu, gila kerja. Tapi ada kalanya juga suka bermalas-malasan ya. Terus itu kalau aku lihat sih orangnya membosankan ya, orangnya kurang punya inisiatif, juga orangnya pelit ternyata ya. Aku lihat di sini dia orangnya pelit, kurang bertanggung jawab ya. Jadi kalau misalkan dia melakukan kesalahan tuh dia nggak bakalan minta maaf atau memperbaiki kesalahannya, tapi dia akan kabur gitu ya. Dia akan mengelak bahwa dia salah gitu. Jadi dia orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin dia orang yang suka berjudi ya, atau mungkin suka investasi di hal-hal yang beresiko atau investasinya terlalu beresiko tinggi gitu ya. Eksploitatif dan juga orangnya posesif. Oke, pembacaan ini bisa terbolak-balik ya, jadi silakan disituasikan saja. Kemudian aku melihat di sini mungkin kamu menjalin hubungan selama ini bersama dia itu nggak stabil ya, nggak stabil. Bahkan mungkin selama ini dia kurang memberikan cukup usaha atau dedikasi untuk hubungan kalian, sehingga selama ini hubungan kalian tampak monoton, tampak tidak menarik ya. Terus itu juga ditambah lagi mungkin dia ini orangnya bermalas-malasan ya, suka gini. Jadi kalau untuk memperjuangkan hubungan kayak dia tuh ada rasa kayak males gitu loh, memperjuangkan atau melakukan pergerakan gitu ya. Kalau aku lihat sebenarnya orangnya lemah, pecundang, suka berjudi, orangnya juga mungkin pernah menipu kamu atau orang lain gitu ya. Dan dia juga orangnya nggak setia ternyata ya. Dia mungkin masih suka main-main ya. Jadi menjalani hubungan mungkin juga hubungan tanpa status ya, dengan kamu mungkin hubungan tanpa status, atau hubungan yang ya kita jalanin aja, atau ya hanya teman tapi mesra seperti itu ya. Teman tapi butuh apa sih, kayak love of benefit gitu, bisa jadi juga hanya untuk mengambil keuntungan dari kamu doang, seperti itu ya. Terus juga mungkin selama ini nggak cuman kamu yang dekat dengan dia ya, banyak juga cem-ceman apa sih, pasangan dia ya, entah itu memang pasangan atau ya cuman sekedar PDKT-an, apa tuh sebutannya. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia masih suka bermain-main ya, bahkan sampai sekarang pun dia masih suka bermain-main. Meskipun mungkin pembicaraan kalian itu untuk membangun hubungan yang baik ya satu sama lain, tapi sebenarnya dia ini orang yang mencari pasangan itu yang dia lihat adalah kekayaan atau kedudukan sosial pasangannya gitu. Jadi dia bakalan mepet pasangannya atau datang ke pasangannya atau ngincer
seseorang gitu ya, itu dia lihat dari kekayaan atau kedudukan sosial ya. Jadi kalau misalkan kamu kurang kurang kaya misalkan ya, kurang 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 ngasih dia uang atau benda lainnya atau apalah pokoknya materi gitu ya, dibandingkan pasangan dia yang lain, kamu akan ditinggalkan, gampang meninggalkan seperti itu ya. Terus juga orangnya kurang disiplin ya, kurang berdedikasi untuk hubungan kalian. Terus itu orang yang gampang sekali mengingkari komitmen. Itu tadi ya, kalau misalkan dia melihat ada yang lebih dari kamu, ya lebih kaya, lebih lebih tinggi jabatannya ya atau status sosialnya, dia akan meninggalkan kamu. Karena dia ini orangnya masih material things ya, jadi sangat terobsesi dengan harta benda dan uang, sehingga ya gampang gitu mengabaikan kamu seperti itu demi pasangan dia yang lain atau demi orang lain seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang hubungan kalian terasa membosankan ya karena itu. Mungkin selama ini dia lihat kamu itu kurang gitu, kurang memberikan asupan secara materi ke dia, jadi ya dia ngincer yang lain, nyari yang lain gitu. Oke, hubungan ini ternyata aku lihat ada faktor tentang kemandulan, keguguran, atau ada masalah kehamilan. Mungkin bisa jadi salah satu di antara kalian ada yang hamil, terus keguguran, atau mungkin dia menghamili anak orang lain seperti itu ya, atau mungkin ya kalau nggak masalah tentang hamil dan keguguran, berarti di sini ada yang infertilitas atau tidak subur ya. Terus juga aku lihat memang hubungan ini sudah berakhir, ada putus cinta di sini, ada yang merasa putus cinta. Berakhirlah hubungannya ya. Terus itu juga mungkin ada yang sampai untuk bisa move on, untuk bisa untuk bisa melupakan dari putus cinta ini, mungkin ada yang sampai liburan, harus liburan dulu, happy di sana, staycation ya. Staycation bukan yang tanda kutip ya, tapi ya mungkin pengen liburan aja. Terus juga aku merasa bahwa si dia ini ketika kamu memilih untuk pergi, ketika kamu entah di sini kamu memang ngomong sama dia ataupun tidak, yang pasti di sini kamu memilih untuk berpisah dengan dia atau putus atau ya meninggalkan dia, itu menjadi suatu berita buruk loh bagi dia ya, dia kaget gitu. Terus juga mungkin aku lihat di sini ada kegiatan sosial yang mungkin sempat kalian buat tapi tertunda, atau bisa jadi juga mungkin ada keinginan dari dia, atau misalkan dia minta sesuatu dari kamu ya, atau misalkan kamu berjanji akan memberikan dia sesuatu hal gitu ya, tapi nggak jadi gitu ya, nggak jadi, tertunda karena mungkin ya sudah berakhir gitu. Atau sebaliknya bisa jadi ya, dia mungkin yang berjanji apa gitu sama kamu akhirnya tertunda. Dan apa yang aku lihat sekarang itu adalah kesedihan, penderitaan, cinta tak berbalas ya. Jadi dia ngerasa bahwa saat ini dia ngerasa kayak cinta dia tak berbalas. Terus dia ngerasa sedih, dia merasa seperti sakit hati. Nah, ternyata ini pun ya, kesedihan, penderitaan, dan rasa cinta tak berbalas ini ternyata sudah sempat kamu rasakan di masa-masa saat masih bersama dia. Jadi ketika kamu masih bersama dia dulu, kamu tuh selalu merasa hubungan ini memberikan kesedihan padamu. Ya, bukannya bahagia malah sedih, malah merasa menderita. Gimana nggak menderita ya? Dia selalu menghadirkan wanita atau pria lain di luar sana ya kan, kamu selalu sedih, kamu merasa cinta yang tulus sudah kamu berikan ke dia tapi tidak berbalas karena dia lebih memilih yang lain seperti itu. Bahkan ketika kamu dulu diperlakukan seperti itu, emosimu selama ini tuh kamu tekan, tidak kamu ungkapkan, tidak kamu lampiaskan ke dia, tidak kamu, wah pokoknya nggak mencak-mencak gitulah ya, kamu tekan, justru malah kamu halangi agar tidak meledak-ledak ke dia. Jadi ketika kamu tahu dia selingkuh, kamu kayak memendam rasa sakit itu sendiri gitu, aku lihat di sini ya, sehingga ya
apa ya, kamu khawatir sendiri, kamu cemas sendiri, kamu sendiri, kamu menderita sendiri, ya. Terus itu juga mungkin ada sebagian dari mereka ini itu juga memiliki kekhawatiran tentang kehamilan. Bisa jadi mereka ini dihamili orang lain atau dia menghamili orang lain. Seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ada tentang masalah kehamilan yang terjadi dan dia kena masalah. Ya mungkin MBA atau gimana, atau mungkin dia kalau punya pasangan sah gitu ya, pasangannya sekarang hamil, ya bisa jadi seperti itu. Karena ini pembacaannya general ya, bisa resonate ke banyak orang. Jadi ceritanya ada yang MBA, ada yang mungkin pasangannya yang hamil, ada yang mungkin keguguran ya. Ada juga yang mungkin ada masalah tentang apa itu namanya? Infertilitas. Terus itu juga aku melihat ternyata selama ini kamu mengalami kesulitan dalam membangun dan mempertahankan hubungan ini ya. Mungkin karena apa ya, salah satu di antara kalian selalu menekan perasaan atau mungkin merasa sulit gitu untuk mengungkapkan perasaan seperti itu ya, perasaan salah satu pihak gitu ya. Sedangkan di sini ketika misalkan dia selama ini selalu menekan perasaannya atau tidak mengungkapkan perasaannya sama kamu, sehingga kan kamu ngerasa kayak cinta sendirian ya, kayak mencintai dia sendirian gitu. Tapi kamu juga mungkin selama ini kayak nggak bisa gitu untuk membangun hubungan baru dengan hati yang terbuka. Kamu misalkan meninggalkan dia, move on, terus membuka hati dengan orang baru itu kayak sulit gitu. Ternyata ya memang kamu mungkin dulu sangat cinta banget sama dia atau bucin banget gitu ya, sehingga untuk meninggalkan dia dan membuka hati untuk orang baru pun masih sulit gitu. Nah, kalaupun sampai saat ini kamu sudah berpisah dengan dia dan juga belum juga menemukan tambatan hati, padahal mungkin orang baru tuh sudah mulai berdatangan gitu ya, kenapa kamu belum bisa menerima orang baru memasuki hatimu atau memasuki kehidupanmu, menjalani hubungan dengan kamu? Karena di sini aku lihat kayaknya kamu trauma. Kayaknya kamu ini apa sih namanya, sakit hati banget dan itu menjadi suatu momok di hidupmu ya. Kamu masih memendam perasaan cinta yang tidak berbalas gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah perasaan cinta yang tidak berbalasnya, tapi trauma karena kamu sempat mencintai seseorang dengan begitu sangat mencintainya, tapi tidak berbalas dan justru malah membuat dirimu sakit sendiri gitu loh ya. Jadi itunya sebenarnya trauma karena mencintai seseorang dengan sebegitu effortnya tapi tidak berbalas dan justru malah menyakitkan. Itu makanya sampai sekarang walaupun saat ini kamu dengan dia sudah berpisah, kamu belum bisa menerima orang baru. Itu yang aku lihat di sini ya. Dan ditambah lagi mungkin kamu juga sekarang itu memiliki standar yang tinggi untuk memiliki hubungan yang potensial gitu ya. Mungkin sekarang mungkin dulu kamu punya kriteria pasangan, ya udahlah ya, apa adanya kamu aku terima gitu. Akhirnya kamu mendapatkan pasangan yang mau kondo, pasangan yang hanya memanfaatkan kamu, pasangan yang flirting, ghosting, love bombing, pokoknya nyakitin. Nah, setelah itu semua sudah kamu lewati, kamu mendapatkan pembelajaran, kamu menyadari, oh ternyata dulu aku menerima pasangan dengan apa adanya dia, justru malah aku tersakiti, justru malah aku dapatnya yang buruk-buruk gitulah ya, dapat pasangan yang buruk gitulah ya. Nah sekarang kamu mulai punya prinsip, punya perspektif bahwa sekarang aku harus memiliki pasangan yang berkualitas tinggi gitu ya. Ada indikatornya pokoknya lah ya, ada kriterianya kayak gitu. Misalkan dia harus tampan, harus cantik, harus pinter, mungkin apa kuliahnya apa S2, S3 atau pekerjaannya apa gitu ya, penghasilannya sekian ya, semacam itulah ya. Atau mungkin apa ya, pokoknya di sini aku lihat sekarang justru malah kamu memiliki standar yang tinggi untuk menjalin suatu hubungan yang potensial, seperti itu. Dan aku lihat memang
sampai saat ini hatimu memang belum sepenuhnya terbuka untuk menjalin hubungan seperti itu ya. Bukan berarti kamu tidak mau menjalin hubungan, tapi belum, ya belum bisa gitu. Kenapa belum bisa? Ya itu tadi ya, karena memang kamu merasa kamu menderita, kamu tersakiti terhadap hubungan kamu di masa lalu gitu. Jadi kamu nggak mau mengulang kesalahan yang sama atau hubungan yang sama seperti dulu. Dan aku melihat ya, bahwa si dia ini ngerasa bahwa kalian ini memang benar-benar sudah putus ya, sudah putus hubungan bahkan secara total. Ya dia ngerasa kamu itu benar-benar saat ini udah memutuskan hubungan dengan dia, benar-benar udah menghindari dia, benar-benar dia ngerasa kamu tuh sudah kehilangan gairahmu terhadap dia, kamu udah nggak sebucin dulu, atau bahkan ya kamu sudah nggak bucin lagi sama dia, kamu seperti sudah tidak ada lagi rasa untuk dia, ya. Dan di sini yang dia rasakan adalah kehilangan cintanya kamu, ya. Saat ini dia ngerasa dia telah kehilangan cintanya kamu, karena mungkin ya kamu sudah menunjukkan sikap bahwa ya kamu udah nggak nganggep dia spesial lagi gitu, kamu udah nggak bucin lagi, kamu udah nggak fokus lagi ke dia gitu. Oke, ada death, berarti ada transformasi ya. Ada transformasi atau ada perubahan, ada transisi. Ada yang harus sudah diakhiri, ada yang harus melepaskan ya. Jadi hubungan ini memang sudah berakhir dan sudah melepaskan ya satu sama lain. Terus juga aku lihat melakukan suatu perubahan atau transformasi. Ya, bisa jadi di sini mungkin dia lihat kamu sekarang sudah berubah banget dan memang kamu sangat menginginkan mengakhiri hubungan ini. Karena mungkin gini ya, selama ini bahwa kamu atau dia mungkin berpegang teguh pada hubungan yang sebenarnya kalian tahu sendiri, hubungan ini tuh sudah tidak berjalan dengan baik. Kenapa tidak berjalan dengan baik? Karena mungkin selama ini dia selalu berpegang teguh pada kebiasaan yang selalu dia ulangi. Ya, kebiasaan lama dia yang selalu dia ulangi. Misalkan ya selingkuh, menghadirkan pihak lain, menghadirkan pilihan lain. Gitu-gitu aja terus ya. Sehingga hubungan ini mau dijalani beberapa tahun ke depan juga ya tetap akan sama, justru malah menyakiti dan tidak ada perkembangannya. Gitu ya, sehingga karena sikap dia atau tindakan dia yang selalu seperti itu mengulang kebiasaan lama yang sama begitu-gitu terus, sehingga menghalangi hubungan kalian untuk berkembang selama ini. Nah, maka dari itu aku lihat di sini ada death, berarti memang suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak mau siap, maka dia harus melakukan perubahan terlebih dahulu. Dan juga kamu juga harus melakukan perubahan ini. Ya, siapapun di sini yang tidak mau menerima perubahan, maka dia di sini akan mendapatkan karma terus-terusan. Gitu, dia akan mendapatkan balasan terus-terusan. Bagi kamu yang menerima perubahan, maka di sini ya aku lihat hidupmu akan terasa jauh lebih baik, terasa jauh lebih berkah gitu ya, berkah, nyaman. Oke lah gitu ya kehidupannya. Jadi kalau aku lihat di sini perpisahan ini memang harus untuk melakukan perubahan masing-masing terlebih dahulu gitu ya. Dan juga menghilangkan hal-hal yang toksik, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menjadi suatu masalah yang mengakar di hubungan kalian ya. Kayak misalkan dia suka selingkuh. Nah, masalah yang mengakar itu adalah suka selingkuh, suka menghadirkan pilihan lain, gonta-ganti pasangan mulu. Kan ini orang masih suka main-main kan. Nah, jadi itu yang harus dia rubah gitu. Kalau dia nggak mau berubah, ya udah, hidup dia akan terus-terusan mengulang hal yang sama dan ya nggak ada kemajuannya gitu-gitulah. Hancur-hancur lah di situ ya. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya memang sudah ada paksaan ya untuk melakukan perubahan.
Nah, tuh ada di Empress-nya reverse. Berarti memang saat ini ketika sudah berpisah, kemudian ada dorongan atau ada paksaan untuk melakukan perubahan, tapi dia tidak mau melakukan perubahan, maka keadaan dia saat ini itu merasa nggak aman, ada rasa ketidakamanan, terus juga ada masalah tentang fertilitasnya dia, ya. Terus juga saat ini dia ngerasa kayak kurang percaya diri untuk menghadapi kamu, untuk menghadapi situasi kehidupannya, untuk menghadapi dalam hal karirnya gitu ya, kayak kurang ada rasa percaya diri gitu. Terus juga hidupnya nggak ada pertumbuhan aku lihat di sini ya. Apalagi di sini kan aku lihat orangnya sombong tuh ya, orangnya sombong. Terus aku lihat di sini kayak selalu berkonflik dia ini ya, entah itu berkonflik dengan siapa, tapi ada aja konfliknya, entah dengan teman kerjanya, entah dengan keluarganya. Pokoknya nih orang selalu nggak adem ayem dengan orang-orang sekitarnya seperti itu. Bahkan aku lihat di sini dia nggak harmonis ya, nggak harmonis dengan temannya kah, atau di pekerjaannya kah, atau kalau misalkan saat ini dia punya pasangan, itu nggak harmonis hubungannya seperti itu. Ya intinya dia ini kayak troublemaker deh sekarang ya, atau memang dari dulu orangnya troublemaker ya, selalu mengganggu ketenangan. Terus tuh suka lalai juga orangnya ya. Intinya saat ini dia tidak ada kemajuan ya, kehidupannya terasa mencekik ya. Tidak ada kemajuan, tidak bergerak maju. Ditambah lagi aku lihat ternyata si dia ini kurang mendapatkan dukungan dari keluarga ya. Keadaan dia apapun keadaan dia sekarang, dia tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Jadi kayak nggak disupport, kayak diabaikan sama keluarganya, kayak nggak diperdulikan kayak gitu ya. Nah, terus juga aku lihat mungkin selama ini kamu menjalani hubungan dengan dia yang terlalu mengontrol atau manipulatif, sehingga mungkin kamu merasa lelah. Seiring berjalannya waktu semakin lelah menghadapi dia atau mempertahankan hubungan ini, ya. Dan mungkin ketika kamu menjalani hubungan dengan dia cuma love bombing doang gitu. Di awal-awalnya aja baik, manis gitu ya. Tapi setelah dia sudah mendapatkan hatimu, perhatian kamu seperti itu, dia meninggalkan kamu begitu saja. Ya hanya love bombing gitu. Oke, kemudian aku melihat di sini banyak sekali keinginan-keinginan kamu selalu dikesampingkan oleh dia. Giliran dia pengen A, B, C, kayak harus memaksa ya, bahkan ya memaksa gitu. Kamu harus memberikannya seperti itu. Sedangkan apapun yang selama ini kamu inginkan dari dia, dia tidak pernah mau memberikannya seperti itu. Ya. Bahkan mungkin selama ini saking dia manipulatifnya ya, dia selalu sering menyalahkan kamu atau membalikkan situasi, membalikkan fakta seperti itu. Ya. Terus itu juga apa ya, dia mungkin selalu menyalahkan setiap kata-katamu atau keputusanmu seperti itu. Ya intinya di sini dia orang yang mau menang sendiri aja. Pokoknya dia yang selalu menjadi pusat perhatian, dia yang selalu menjadi center of point. Dia yang selalu harus bisa dipenuhi keinginannya. Tapi kalau kamu nggak usah, nah itu ya aku lihat di sini. Oke, kalau aku lihat ya. Perasaan dia terhadap kamu, dia ngerasa sekarang kamu justru malah kayak sedang memilih-milih pasangan ya. Dan aku lihat memang keadaan kamu sekarang kayak pengen menghargai ruang pribadimu sendiri ya, dan kamu juga ingin menghormati dari ruang pribadi orang atau menghormati batasan dari orang lain. Jadi kamu sekarang tuh kayak nggak mau memaksa ya, siapapun yang mau datang ya silakan, tapi kalau misalkan hanya menjadi pengganggu ya silakan pergi. Atau ya kamu kalau mau siapapun yang mau datang ya welcome gitu ya. Tapi kalau dia yang datang pun tidak misalkan membatasi diri juga ya silahkan juga. Dia pergi gitu ya, atau ya pokoknya di sini kamu menghargai siapa yang datang welcome, mau pergi ya silahkan kayak gitu ya. Aku lihat di sini kamu tidak memaksakan segala sesuatunya
Ya, dan aku lihat di sini sekarang kamu benar-benar menghargai porsimu sendiri atau menghargai kehidupanmu sendiri, menghargai ruang pribadimu sendiri gitu ya. Dia merasa bahwa saat ini kamu udah nggak lembek lagi, kamu udah tegas, kamu udah berani gitu ya. Terus juga kamu dilihatnya nggak lagi kayak apa sih, suka merayu-rayu orang lain, kayak apa, menunjukkan kasih sayang atau menunjukkan kebucinan, menunjukkan apa sih, kayak yang orang suka menunjukkan itu loh, menunjukkan kayak gombalan-gombalan gitu, enggak ya. Sekarang dia lihat kamu itu justru kayak misterius, apa ya, sekarang tidak suka menunjukkan kasih sayang di depan umum lah ya, atau rasa-rasa kasih sayang gitu yang manja-manja, yang ini. Pokoknya di sini dia lihat kamu tuh kayak tegas, misterius gitu. Terus dia rasa kamu ini orang yang benar-benar setia banget ya, orang yang benar-benar setia gitu. Terus itu humoris, baik hati ya, penyayang, penuh kasih sayang. Dan dia lihat memang kamu nih orang yang suka kebebasan sekarang ya. Sekarang dia lihat kamu tuh orang yang suka kebebasan, terus juga sosok yang mandiri gitu ya. Dia lihat kamu sekarang ini melajang, tapi melajangnya kamu itu ya bebas gitu loh, bahagia, mandiri, apa yang kamu ingin lakukan kamu lakukan gitu. Kayaknya juga kamu, dia rasa mau sekarang kamu berkomitmen ataupun tidak, kamu dia lihat kayak bebas gitu loh ya. Jadi dia lihat kamu tuh mungkin lebih berkomitmen dengan dirimu sendiri, membuat dirimu bahagia, bebas melakukan apapun dan mandiri seperti itu ya. Ditambah lagi memang kalau aku lihat sampai saat ini dia juga mungkin kalau saat ini lagi punya komitmen dengan seseorang ya, masih sering tebar pesona ya. Walaupun saat ini dia punya pasangan lain, mungkin dia nggak hanya satu pasangan aja, ada yang lain juga, ada cadangannya gitu ya. Oh, apa nih? Seven of Swords-nya reverse. Aku lihat nampaknya ke depannya nih, ya. Ini kan orang mau menghubungi kamu lagi nih, mau datang lagi nih, mau bertemu lagi nih dengan kamu. Nampaknya kedatangan dia ini untuk mengakui, untuk terus terang sama kamu, atau mungkin untuk meminta maaf. Karena di sini aku lihat ada indikasi dia ingin memulai awalan baru atau lembaran baru lagi dengan kamu. Ya, karena dia di sini tahu bahwa hati dia atau perasaan dia itu nggak bisa dia kendalikan tanpa kamu ya. Ternyata ketika kalian udah berpisah seperti ini, yang memegang kendali atas hatinya itu cuman kamu gitu ya. Jadi saat ini ketika berpisah dia mulai menyadari, oh ternyata aku kangen sama kamu, aku kesepian, aku nggak tahu arah ya, pokoknya nggak aman, nggak nyaman gitu tanpa kamu. Dan dia baru menyadari ternyata hati nuraninya ini yang memegang kendali adalah kamu, seperti itu. Makanya di sini ke depannya ketika nanti dia mau datang lagi ke kamu tuh ingin mengakui sesuatu, mungkin mengakui rasa bersalah, mengakui kesalahannya, atau mau berterus terang tentang dirinya atau gimana gitu ya. Tapi aku lihat di sini ada peringatan bagimu. Hey, ada peringatan bagimu. Ya, dia memang ingin memulai awalan baru lagi dengan kamu. Tapi dia ini ternyata masih memiliki sifat yang sama seperti yang kemarin. Hati-hati ya, jangan langsung tiba-tiba dia datang terus kamu terima. No, itu tidak disarankan di sini karena ada peringatan untukmu. Jangan diabaikan ya. Dia masih memiliki sifat yang sama seperti kemarin atau memiliki sifat yang jahat seperti kemarin. Dia akan menggunakan apa ya, iming-iming gitu ya. Mungkin ingin mendapatkan sesuatu dari kamu. Nah, ini ada indikasi dia mau memeras kamu, maksudnya melakukan pemerasan ya, atau dia mau mendapatkan sesuatu, dia mau minta tolong, dia mau meminta apa, materi atau apa ya. Hati-hati.
Aku lihat di sini dia akan melakukan pemerasan terhadap kamu, atau ya mungkin memang keadaan dia lagi sulit gitu ya, finansial atau apa gitu pekerjaannya, sehingga dia ingin mengambil keuntungan darimu. Hati-hati ya. Walaupun mungkin di sini aku lihat dia akan memiliki rencana itu, tapi nampaknya nggak efektif juga ya. Mungkin bisa jadi ini tuh sudah berulang kali terjadi, sehingga mungkin kamu sudah paham dengan orang ini. Tapi itu tadi ya, Seven of Wands memang dia ingin kembali lagi sama kamu. Seven of Swords, sorry ya, Seven of Swords reverse, memang dia ini mau kembali lagi sama kamu. Tapi hati-hati, ini peringatan bagi kamu, dia nanti datang itu mungkin hanya untuk memanfaatkan atau mendapatkan atau melakukan pemerasan terhadap kamu ya. Memang itu akan dia gunakan dengan berbagai cara. Ada rencana-rencana yang akan dia persiapkan untuk menghadapi kamu nantinya atau memulai awalan baru lagi dengan kamunya. Tapi hati-hati ya, ini ada tindakan pemanfaatan atau pemerasan gitu ya, sehingga aku lihat di sini ya, walaupun mungkin tidak efektif tapi coba dicermati, itu aja ya pesan dari dari kartunya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat ada Scorpio, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada 29, 6, 30, 28, 5, 13, 19, 10, 2, 17, 8, 25, 24, 20, 11, 31, 12, 23, 16, 27, 7, 26, 4, 1, 22, 15, dan 18. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Januari, Desember, April, September, Mei, Maret, November, Juli, Februari, dan Agustus. Sionya, ada sionya kamu atau sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio ayam, sio tikus, sio anjing, sio kelinci, sio kambing, sio babi, sio ular, sio kerbau, sio naga, dan sio monyet. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ya, hati-hati ya, nanti ketika dia datang, kemungkinan kamu akan bingung atau akan bimbang. Tapi itu perhatikan ya, ciri-cirinya adalah dia ini mantanmu atau orang yang sempat menjalin kedekatan dengan kamu, entah itu masih PDKT-an atau memang sudah menjadi pasangan. Nah, dia ingin datang lagi, cuman hati-hati. Dia mungkin memang akan berterus terang sama kamu, dia akan mengungkapkan kebohongannya, dia akan mengakui apa yang selama ini dia tutup-tutupi. Tapi hati-hati, peringatan bagi kamu, lebih baik untuk mengabaikan dia ya, karena dia di sini dia masih memiliki sikap yang penipu ya, suka selingkuh atau masih akan tukang selingkuh, masih akan suka selingkuh seperti itu. Dia memang akan terus terang dan mengaku. Jadi aku lihat sebaiknya kamu
Kalau untuk memaafkan ya silakan ya, memaafkan ya itu demi kebaikan hatimu juga ya. Tapi kalau untuk menerima dia lagi, hati-hati ya, karena ini ada energi pemanfaatan, dan lebih baik melanjutkan hidupmu saja deh gitu ya. Oke, untuk alfabetnya di sini ada L, C, G, X, Q, S, A, B, I, F, U, E, J, Y, V, D, T, O, Z, W, R, N, P, dan M. Aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.